Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 budgeting akuntansi syariah 4D UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ingin mempresentasikan anggaran piutang. Sebelum memasuki pada pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Bidayatur Rahmah dengan 3 NIM akhir 152. Yang kedua, Umi Nikmatun Nada dengan 3 NIM terakhir 153. Dan yang ketiga, Diah Aimu Azizah dengan 3 NIM akhir 178. Langsung saja masuk pada pembahasan materi. Yang pertama, pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua, piutang usaha. Berbeda dengan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangnya secara kredit. Sedangkan piutang usaha meliputi seluruh macam jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Yang ketiga, piutang wesel. Jenis piutang ini yaitu piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pembelian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang wesel adalah jenis piutang dengan periode kreditnya lebih dari 60 hari. Yang keempat, piutang surat berharga. Contohnya pilet giro, belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Yang keempat, beban dibayar di muka. Contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Yang kelima, setoran jaminan. Contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Yang keenam, piutang pajak. Contohnya angsuran pajak, pajak masukan, dan kelebihan bayar pajak. Yang terakhir, piutang usaha. Jenis piutang ini adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Dan jenis piutang ini bisa ditagih dalam waktu antara 30 sampai 60 hari. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu manfaat anggaran piutang. Yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja. Sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Yang ketiga, sebagai alat pengawas kerja untuk menilai kerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Jadi, pada intinya, pengelolaan piutang yang baik akan membuat kas bisnis yang sehat. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Pertama, jumlah penjualan. Semakin besar jumlah penjualan, akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. 2. Keadaan persaingan di pasar. Semakin tinggi tingkat persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. Ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Semakin kuat posisi perusahaan di pasaran, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, syarat pembayaran. Semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit, artinya konsumen cenderung membeli secara tunai. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Semakin intens perusahaan melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang perusahaan semakin berkurang. Yang terakhir yaitu rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Semakin besar rencana penjualan secara kredit, berakibat jumlah piutang juga semakin membesar, begitu juga sebaliknya. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan dalam menyusun anggaran piutang. Yang pertama,
menentukan persentase penjualan. Hal yang pertama harus dilakukan adalah mencari tahu dan menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan, triwulan, atau jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Yang ketiga, mengetahui persentase piutang tak tertagih pada bisnis Anda. Mengetahui besaran piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan persentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Yang terakhir, yaitu menentukan term of credit. Memiliki kesepakatan jangka waktu pelunasan hutang yang saling menguntungkan baik bagi Anda maupun konsumen Anda. Ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Penyusunan anggaran piutang usaha merupakan tanggung jawab divisi kredit. Divisi kredit dalam penyusunan anggaran piutang harus bekerja sama dengan divisi penjualan. Divisi penjualan biasanya di bawah manajer pemasaran, sedangkan divisi kredit biasanya di bawah manajer keuangan. Penyusunan anggaran piutang dalam bahasan pokok ini berupa anggaran piutang usaha. 1. Data yang diperlukan sebagai ilustrasi, data realisasi dan anggaran jualan PT Wijaya Asam selama triwulan pertama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Realisasi anggaran pada bulan Desember Rp80.000, pada bulan Januari Rp85.000, pada bulan Februari Rp90.000, pada bulan Maret Rp95.000. Syarat pembayaran 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% ditaksir tidak tertagih dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. 2. Sebelum menyusun anggaran piutang perlu dilakukan perhitungan anggaran piutang usaha bersih dan taksiran piutang usaha tak tertagih sebagai berikut. Perhitungan anggaran piutang usaha bersih pada bulan Januari 9% dikali 80.000 ditambah 49% dikali 85.000 sama dengan 48.850. Pada bulan Februari 9% dikali 85.000 ditambah 49% dikali 90.000 sama dengan 51.750 rupiah. Pada bulan Maret 9% dikali 90.000 ditambah 49% dikali 95.000 sama dengan 54.650 rupiah. Perhitungan taksiran piutang tak tertagih atau penghapusan piutang. Pada bulan Desember 1% dikali 80.000 sama dengan 800 rupiah. Pada bulan Januari 1% dikali 85.000 sama dengan 850 rupiah. Pada bulan Februari 1% dikali 90.000 sama dengan 900 rupiah. Pada bulan Maret 1% dikali 95.000 sama dengan 950 rupiah. Anggaran piutang usaha diperoleh dari piutang usaha bersih ditambah cadangan penghapusan piutang usaha. Cadangan penghapusan piutang usaha dihitung dari penghapusan piutang usaha periode bulan lalu ditambah penghapusan piutang usaha periode bulan ini. Cadangan penghapusan piutang usaha perhitungannya sebagai berikut. Pada bulan Januari Rp800, pada bulan Desember ditambah Rp850 sama dengan Rp1.650. Pada bulan Februari Rp850, pada bulan Januari ditambah Rp900 sama dengan Rp1.750. Pada bulan Maret Rp900, pada bulan Februari ditambah Rp950 sama dengan Rp1.850. Anggaran piutang usaha juga dapat dihitung sebagai berikut. Pada bulan Januari 10% dikali 80.000 ditambah 50% dikali 85.000 sama dengan 50.500. Pada bulan Februari 10% dikali 85.000 ditambah 50% dikali 90.000 sama dengan 53.500. Pada bulan Maret 10% dikali 10% dikali 90.000 ditambah 50% dikali 95.000 sama dengan 56.500. Keterangannya 9% ditambah 1% sama dengan 10%. 49% ditambah 1% sama dengan 50%. Sekian pemaparan materi anggaran piutang. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Saya perwakilan dari kelompok 10 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.